untuk mau bergabung dengan kita sebagai kadet wanita. Itu. Ya. Nah, Mbak Ai, pada saat Mbak Ai melihat hasil dari musiknya ya, sebelum ini musiknya dulu, ini sudah kebayang nggak Mbak Ai? Memang this is what I want. Ini memang ini nih yang kita cari nih untuk kadet. Ya, sebetulnya kalau seperti itu saya nggak boleh egois ya. Saya sudah bisa bilang bahwa ini yang dari pertama dengar aja udah tahu, feelingnya udah tahu. Tapi kan kita berdiskusi. Saya ada produser lagi, Mas Risa, kemudian sama director. Tapi yang bagusnya di sini ada adegan-adegan yang sebetulnya disamakan ya Bi ya. Jadi lagunya sudah ada, tone musiknya udah ada, kemudian ada adegan yang saya bilang lagu ini harus ada di situ. Jadi disambungkan dengan satu berapa scene ya, Bi ada di situ, ada berapa scene dan itu scene hampir ke puncak. Terakhir sih kalau kita lihat, nggak tahu Temeli yang udah lihat hasilnya kemarin ya FGD, rasanya sih harusnya bisa diterima oleh anak-anak muda. Dan visi yang tadi disampaikan oleh Pak Erick Thohir itu bahwa harus ada satu lagi lagu nasional yang nasionalis, itu yang engage-nya dengan anak-anak itu bisa diterima. Ya saya kembalikan lagi kepada tahu nanti rekan-rekan di sini yang tadi merasa masih generasi milenial atau masih bawahnya lagi Z, itu apakah memang ada feeling? Tapi waktu FGD ya yang nonton anak-anak SMP, anak-anak kuliah ya keluar dari bioskop nangis Pak, gitu. Jadi saya nggak tahu mesti gimana ya, cuma sekarang pun saya masih merasa merinding gitu ya Pak ya kalau melihat lagu ini. Dan itu juga bisa dilihat dari hasil yang tadi ya, jam 1 Temeli WA jam 1 pagi udah segini, urutan berapa, 20 ya Teh? 20, kemudian 18 pagi Mas Anto 11, 14, 11, jadi kita tuh mengikuti gitu. Buat saya itu pelajaran baru untuk bisa mengikuti tren yang seperti itu. Ada ukurannya, jadi ukuran bisa diterimanya di situ. Dan semoga dengan ukuran penerimaan yang baik ini dari satu sisi, satu faktor unsur dari filmnya bisa juga menjadi indikator yang baik bagi filmnya sendiri. Ya, amin ya. Thank you Mbak Ai, terima kasih untuk penjelasannya dan luar biasa. Kita sekarang ke Zumba tua, oke. Kalau saya generasi Z Zumba Mbak. Oh lah. Ya udah, kalau gitu pertanyaan Mbak. Thank you Mbak Ai, terima kasih untuk penjelasannya dan luar biasa. Kita sekarang ke Zumba tua, oke. Kalau saya generasi Z Zumba Mbak. Oh lah. Ya udah, kalau gitu pertanyaan Mbak Meli nih, ceritakan gimana prosesnya bisa terlibat di proyek original soundtrack ini, dan pertama kali itu pas ditawarin oleh Mbak Ai, terus gimana Teh Meli kok bisa langsung mau, ya oke, saya ambil, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah pandemi ini bisa memberanikan diri bertatap muka dengan kami semua. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terima kasih kepada Mbak Ai, juga Pak Erick yang sudah mempercayakan ke film Kadet ini soundtracknya digarap oleh saya. Ada dua hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama film Kadet, tapi ini hubungan banget enggak, tapi ada relatednya. Jadi ada beberapa pejabat negara ini yang bertanya kepada saya, Mbak, bisa nggak kita kayak Korea? Yang drakornya itu merajalela, K-popnya itu merajalela. Saya bilang tidak akan pernah Indonesia seperti itu kalau kita tidak pernah mencintai karya kita sendiri. Satu itu. Karena itu udah pernah saya rasakan. Saya pernah satu kali ulang tahun salah satu stasiun TV bareng dengan XO kalau nggak salah ya. Jadi saya, Rosa, Raisa itu ditaruh di kolong panggung. Jadi kita tidak akan pernah menjadi berjaya seperti Korea selama kita nggak pernah menghargai diri kita sendiri. Itu satu. Hal yang kedua lagi, Bakti itu, film Kadet itu menurut saya adalah satu momen untuk memberi injek kepada anak-anak muda bahwa dalam
tools yang apa adanya itu mereka bisa menjadi sesuatu. Waktu saya melihat Kadet, film Kadet, yang pertama yang saya rasakan adalah seperti saya, seperti musisi lain. Musisi lain tuh kalau cuma dikasih papan tulis dia bisa nulis lagu. Papan tulisnya diambil, cuma dikasih kertas dia bisa tulis lagu. Kertasnya diambil, bolpennya diambil, dia bisa ambil darahnya sendiri, dia tulis di tembok. Apapun itu kalau kita punya cinta, kalau kita punya keinginan, kita bisa lakukan. Itu yang saya lihat dari Kadet. Dan itu harus kita injek kepada anak-anak muda. Diambil, bolpennya diambil, dia bisa ambil darahnya sendiri, dia tulis di tembok. Apapun itu kalau kita punya cinta, kalau kita punya keinginan, kita bisa lakukan. Itu yang saya lihat dari Kadet. Dan itu harus kita injek kepada anak-anak muda. Itu. Satu itu. Jadi waktu saya baca skrip Kadet, saya melihat ini sesuatu yang baru di Indonesia. Di tengah film-film yang sangat komersil, yang menjanjikan jutaan penonton, harus ada yang kayak begini. Kalau nggak ada yang kayak begini, kapan kita bisa, anak-anak kita bisa tahu gitu, bahwa perjuangan itu nggak harus selalu memakai tools yang luar biasa gitu. Teman-teman Kadet, anak-anak Kadet itu bukan seorang penerbang yang luar biasa, tapi dengan cintanya kepada negeri ini, dia bisa menerbangkan, bahkan bisa ngebom beberapa tempat titik yang sebetulnya kalau dihitung akal sehat nggak bisa gitu. Tapi ya itu. Terus saya sama Mas Anto bilang, ini mungkin kalau untuk mendapatkan sebuah materi yang besar, film ini unpredictable ya maksudnya nggak bisa saya prediksi saya bisa mendapatkan materi atau royalti yang besar gitu. Tapi ini pride-nya besar banget untuk saya, karena saya bisa membuktikan kepada semua musisi, bisa mengajarkan kepada Anet, kepada yang lain-lain, bahwa untuk mencintai negeri ini nggak harus kita selalu menjadi seseorang apa. Saya bisa mencintai negeri ini lewat lagu bakti. Itu. Dan luar biasa, boleh tepuk tangan buat Meli. Dan menerapkan lagu ini kepada Anet yang seusia ini ternyata nggak gampang, dan itu pasti akan kita akan kita hadapi di nanti penonton nanti gitu. Karena mereka terbiasa dengan semua platform yang begitu mudah gitu. Tapi 8 jam saya ngegodok Anet. Saya bilang, kamu mau naik kelas nggak? Sabar. Terus sampai bisa, sampai dalam gitu. Akhirnya kita bisa saksikan seperti ini. Dan saya yakin lewat film Kadet ini kita bisa memberikan satu tontonan kepada anak-anak sekarang ya, anak-anak milenial sekarang, bahwa kita bisa kok menjadi sesuatu yang bagus. Kalau di Korea ada crash landing on you, kita punya Kadet, ya nggak sih? Iya. Dan sekarang bahwa kita bisa kok menjadi sesuatu yang bagus. Kalau di Korea ada crash landing on you, kita punya Kadet, ya nggak sih? Iya. Dan kita harus bangga sama Kadet, jangan bangga sama dia gitu. Kita kalau pergi ke Korea belum tentu gue dilulukan. Jadi tetap kalau yang saya rasa kita harus mencintai karya kita sendiri, baru kita bisa memberantas virus itu. Karena saya yakin kebudayaan dan seni itu adalah tools paling bagus untuk masuk ke semua negeri. Virus yang sedang terjadi di dalam seluruh dunia ini adalah virus K-pop dan drakor. Itu kita harus mengalahkan. Pak Erik, kalahkan itu. Harus kita kalahkan. Iya, bisa kita. Itu. Kita lebih banyak yang jago dari mereka, lebih banyak director yang bisa membuat itu lebih bagus. Oke, baik. Terima kasih Teh Meli. Lagu Anet Dibakti ini dengan lagu-lagu yang lain yang pernah Anet nyanyikan. Bedanya beda banget sebenarnya, karena yang kita tahu ini adalah lagu Bakti ini adalah suatu persembahan Teh Meli juga, suatu persembahan anak bangsa ya, dan konsep filmnya itu konsep
semuanya di dalam lagunya, dalam filmnya itu benar-benar kayak untuk semuanya gitu loh, gitu. Jadi benar-benar bangga banget sih Anet bisa menyanyikan lagu ini gitu. Anet bisa dipercaya juga sama Meli, sama Anti, supaya bisa membawakan soundtrack film ini gitu. Jadi benar-benar kesempatan yang sangat luar biasa sih menurut Anet. Oke, dan Oh, sini tante, sini anti. kan tadi udah dibilang Gen Z, perasaannya ada juga. Waktu itu prosesnya 1 hari. Anet juga ikut dalam video klipnya. Jadi itu ada mandi-mandi hujan kan tadi kan, di videonya juga ada hujan-hujan gitu. Dan sangat memuaskan sih. Anet nonton tadi pertama kali, dan perjuangan di hari itu juga cukup capek tapi seru banget gitu, dan bersama cast-cast yang lain juga kan gitu, cast-castnya yang sangat luar biasa gitu. Jadi lihat hasilnya, wow, keren banget gitu. Oke, baik, terima kasih Anet. Nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang. Ini